Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asfiyaihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa sawabihi wa iqabihi. Wa asfiyaihi lan pira-pira pilihane Allah utawa kekasih Gusti Allah. Wa asfiyaihi lan pira-pira kekasih Gusti Allah. Asfiya jam'u sofiyin bimakna khalilin, kekasih, orang-orang pilihan. Wa wa'dihi lan janjine Allah. Wa wa'idihi janji niku sing dimaksud nggih janji surga, balasan surga. Wa wa'idihi lan ancamane Allah. Wa sawabihi lan pahalane Gusti Allah. Wa sawabihi lan ganjarane Allah. Wa iqabihi lan siksane Gusti Allah. Wa iqabihi lan siksane Gusti Allah. Jadi Al-Qur'an itu memuat ada khitab-khitab Allah. Ada juga memuat tentang para nabi Allah. Ada juga memuat tentang orang-orang pilihan Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan ada namanya sahabat, yaitu sahabat Zaid. Jadi satu-satunya sahabat yang disebut di dalam Al-Quran itu hanyalah sahabat Zaid. Kemudian satu-satunya wanita yang disebut dalam Quran adalah Siti Maryam. Kalau istri-istrinya Nabi disebutkan dalam Al-Quran wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibunya orang-orang mukmin, ibunya mukminin, tetapi tidak disebutkan salah satu nama-nama beliau. Yang disebutkan wanita adalah Maryam. Dan Maryam ini termasuk asfiya min asfiyaihi, golongan orang-orang pilihan Allah. Itu Siti Maryam. Beliau adalah ibu daripada Nabi Isa alaihi salam. Wa iqabihi lan siksane Gusti Allah. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan. An iki dhamir sya'n. An ing sak temene kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang sah den sembah iku maujud. Iku la ilaha, ora ana Tuhan utawa pangeran kang sah den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Illallahu kejaba Gusti Allah. Wahdahu hale suwijine Allah, utawa wahdahu hale dewene Allah. La syarika, ora ana zat kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah. Lahu maring Allah. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kaulane Allah.
anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad niku dari kata Muhammad niku maknane yang sangat terpuji. Sebab di sini ada tasydid. Tasydid di sini adalah lil mubalaghah. Muhammadun fa'ala yuf'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alu. But wazan mufa'alun. Muhammadun. Kalau Mahmud itu maknanya yang terpuji. Sedangkan Muhammadun itu adalah yang sangat terpuji. Sebab ada tasydid yang faedahnya adalah lil mubalaghah. Hammada yuhammidu tahmidan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wa dzaka mufa'alun, wa dzaka Muhammadun. Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah, hambanya Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah. Ba'atha ngutus sapa Allahu ing Kanjeng Nabi Muhammad li aslabil fasaqati maring pira-pira tulang punggunge wong-wong fasik. Aslab jam'u sulbin. Aslab jamaknya lafadz sulbin. Li aslabil fasaqati maring pira-pira tulang punggunge wong-wong fasik. Mimbainis sulbi wat taraib. Wal fajrati lan wong-wong durhaka. Utawa cara makna Jawa niku nggih lacut. Wal fajrati lan wong-wong lacut. Kanjeng Nabi diutus oleh Allah itu menghadapi orang-orang yang genetikanya itu genetik yang tidak bagus. Kanjeng Nabi menghadapi orang-orang yang latar belakang sosialnya jahiliyah, paganisme, mereka penyembah berhala, fasaqah, fasek. Saking faseknya kemungkaran itu merajalela, perzinahan merajalela. Jadi banyak kemungkaran yang terjadi pada saat itu, dan Nabi diutus di tengah mereka. Jadi ketika umat-umat itu ketika umat-umat itu banyak sekali kemungkaran, penyimpangan dan sebagainya, Nabi diutus untuk memperbaiki mereka. Makanya Nabi pasti punya musuh. Sebab wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Aku jadikan setiap nabi itu berhadap-hadapan dengan musuh. Jadi semua nabi itu pasti punya musuh. Karena para nabi ini melakukan islah, melakukan perbaikan. In uridu illal islaha mastata'tu. Tidak ada yang kuinginkan kecuali untuk memperbaiki. Nabi itu memperbaiki. Qasiman hale mecah. Artinya nabilah yang akan memecah atau memutus mata rantai kejahiliahan mereka. Dengan apa? Dengan menjadikan mereka kaum yang Islamiyah. Sebab telah diperbaiki oleh Nabi. Jadi yang asalnya mereka kaum jahiliyah, kaum penyembah berhala, akhirnya
mereka diperbaiki oleh Nabi, Nabi datang untuk memperbaiki mereka. Sebab itu banyak yang memusuhi Nabi, sebab yang dilakukan Nabi itu bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Makanya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Pasti setiap nabi itu mempunyai musuh, sebab yang didakwahkan itu bertentangan dengan hawa nafsu mereka, dengan keyakinan mereka pada masa jahiliyah. Wali urol jahidina, lan maring pira-pira taline wong-wong kang ingkar. Wali urol jahidina, lan maring pira-pira taline wong-wong kang ingkar. Ura jam'u urwah, jama'i lafaz urwah. Al jahidina ail mungkirin, orang-orang yang ingkar. Nabi juga berhadapan dengan orang-orang yang ingkar. Wali urol jahidin, Nabi itu berhadapan dengan orang-orang yang ingkar. Wal mariqina, lan wong-wong sing metu. Maroko yamruku, bimakna kharaja yakhruju, artinya keluar. Wal mariqina, lan wong-wong kang keluar, wong-wong kang metu. Qasiman, hale pecah, hale mecah utawa mutus, qati'an. Qasiman, hale mutus. Dan Nabilah yang akan memutus tali-tali kemungkaran mereka. Segala kemungkaran yang mereka lakukan akan diputus, akan disudahi oleh Kanjeng Nabi. Walibagis syaki, lan maring pira-pira wong sing luru keraguan. Walibagis syaki, lan maring pira-pira wong sing luru keraguan. Wasyirki lan syirik, wasyirki lan syirik, qahiron hale ngalahake, qahiron hale ngalahake. Bagi syaki asalnya adalah bagina asyaki, itu susunan mudhof ilaih. Rasulullah balibagi syaki wasyirki qahiran. Rasulullah berhasil mengalahkan orang-orang yang membuat keraguan, orang-orang yang membuat keraguan, dan juga berhasil mengalahkan kesyirikan. Dulu itu ada, pada zaman Nabi, ada orang yang cerdas, intelektual. Dia ingin membuat kitab dalam rangka ingin menandingi Quran. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallahu, dan orang yang mengatakan akan aku turunkan kitab yang seperti diturunkan oleh Allah. Jadi dulu pada zaman Nabi pun juga ada orang yang cerdas, yang intelektual. Dia mau membuat kitab, ingin menandingi kitab Al-Quran, tetapi ternyata tidak bisa, tetap berhasil dikalahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya walibagi syaki wasyirki qahiron. Rasulullah berhasil mengalahkan orang-orang yang membuat keraguan, orang-orang yang membuat kesyirikan. Wali atba'il haqqi, lan maring piro-piro pengikut kebenaran, lan maring piro-piro pengikut kebenaran. Wal ihsani, lan gawe bagus. Nasiron halinulungi, nasiron halinulungi. Intang surullaha yansurkum, jika kita mau membela agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Nah, ini yang kadang terjadi. Kadang ada seseorang mengatakan Allah itu tidak perlu dibela. Kadang juga ada yang mengatakan kita harus menolong agama Allah.
Lah kira-kira mana yang benar? Semuanya benar. Hanya saja cara pandangnya itu beda. Kalau cara pandang dari segi ilmu syariat, maka dibenarkan dalam syariat kita diperintah untuk memperjuangkan agama Allah, diperintah untuk melakukan hal-hal yang bisa mengagungkan agama Allah. Tapi kalau dalam segi hakikat, memang benar bahwa Allah itu tidak butuh siapa-siapa. Allahu ghaniyun 'anil makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Itu kalau segi hakikat, Allah itu tidak butuh dibela. Tapi kalau dalam segi ilmu syariat, bahwa kita itu diperintah untuk memperjuangkan agama, memperjuangkan kalimat Allah. Jadi semuanya benar, tidak perlu kita mencaci satu sama lain. Sebab cara pandangnya itu beda-beda. Jika pandang dari segi syariat, maka benar bahwa kita harus memperjuangkan agama Allah. Tapi kalau dari segi hakikat, ya benar bahwa Allah itu tidak butuh dibela, karena Allah itu tidak butuh siapa-siapa. Kitalah yang butuh pada Allah. Fa sholawatuhu mangko utahi pira-pira rahmati Allah iku alaihi muga tetep ing ngatasé Kanjeng Nabi. Iku alaihi muga tetep ing ngatasé Kanjeng Nabi, wa ala alihi lan ing ngatasé keluargane Nabi, wa ashabihi lan para sahabate Nabi, utawa wa ashabihi lan sahabat-sahabate Nabi, ajma'ina halis kabehane, wa ashabihi lan para sahabate Kanjeng Nabi. Jadi kita juga harus bersyukur karena banyak dari ulama-ulama kita yang mengarang kitab yang khusus membahas tentang sahabat. Banyak diantaranya adalah Imam Abu Umar bin Yusuf bin Abdillah yang masyhur disebut dengan Ibnu Abdil Bar Al-Qurtubi. Beliau mengarang kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Juga ada kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah karangan Imam Ibnul Athir Al-Jazari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga punya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Di dalamnya juga membahas tentang sahabat. Ada juga Imam Ibnu Qori yang mempunyai Ma'rifatus Sahabah. Ada juga Imam Abu Nuaim Al-Asfahani juga mempunyai yang namanya Ma'rifatus Sahabah. Jadi banyak sekali ulama-ulama kita yang mereka mengarang sebuah kitab yang di dalamnya itu pembahasannya khusus terkait para sahabat. Ajma'ina halis kabehane. Keseluruhan artinya ya, kalau ada ajma'in itu berarti semua sahabat harus kita hormati, tidak boleh ada sahabat yang kita caci. Karena ada sebagian kelompok yang keyakinannya itu ada yang menyesatkan sebagian sahabat, itu tidak diperbolehkan. Kalau keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ajma'ina, semua sahabat itu harus kita hormati, tidak boleh ada satupun yang kita cela. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.